Jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pemanasan global. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, baiklah kita lihat video berikut.
Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Baik, sekarang agar lebih paham, kita kupas satu demi satu. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Pemanasan global sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara di seluruh dunia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida, efek rumah kaca, gas akibat pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya merupakan sumber utama terjadinya pemanasan global selama bertahun-tahun. Jadi tadi penyebabnya adalah yang pertama adalah polusi karbon dioksida. Hal ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik, industri, pembangkit listrik yang berbahan fosil, dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab global warming yang terjadi saat ini. Dan ini akan semakin memburuk karena tingginya penggunaan kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah penggunaan bahan kimia. Banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia, anak-anak. Salah satunya adalah pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia tetap dilakukan hingga saat ini. Anak-anak, pupuk kimia itu mengandung gas nitrogen oksida yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Bayangkan bagaimana dampaknya terhadap pemanasan global jika pupuk kimia digunakan secara berlebihan. Yang ketiga adalah penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas ini anak-anak jika tidak terkendali juga dapat menyebabkan global warming. Pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Penebangan dan pembakaran pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara, juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Karena tumbuhan itu kan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen ya anak-anak pada waktu siang hari ketika melakukan fotosintesis. Yang berikutnya adalah efek rumah kaca. Gedung bertingkat yang tinggi dan rumah dengan konsep bangunan kaca tidak dapat menyerap panas matahari dan akan memantulkan cahaya matahari ke atmosfer. Sayangnya, panas tersebut akan tertahan atau terperangkap di atmosfer oleh polusi udara dari karbon dioksida, metana, sulfur dioksida, dan uap air, seperti pada video yang di depan tadi anak-anak. Sehingga panas yang tak terserap tersebut akan kembali ke permukaan bumi dan tersimpan di sana. Nah, proses ini terjadi anak-anak dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan suhu rata-rata di permukaan bumi dapat terus meningkat. Oke, sekarang kita belajar tentang apa sih dampaknya pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah-ubah di berbagai lokasi akibat terjadinya pemanasan global tersebut. Yang kedua adalah hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi SO dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Nah, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya hujan asam anak-anak. Akibat dari hujan asam adalah kerusakan pada benda-benda logam. Dapat merusak tanaman,
dan mengakibatkan kesulitan bernafas anak-anak. Itu adalah akibat dari hujan asam. Dampak yang selanjutnya adalah es kutub utara dan selatan akan mencair. Anak-anak, sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Global warming akan membuat es di kutub utara dan selatan tersebut mencair anak-anak karena terlalu panas di bumi. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas makin panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan akan kehilangan habitatnya anak-anak. Dampak yang berikutnya adalah permukaan laut akan naik. Es yang mencair tadi di kutub utara dan selatan akan mengalir menuju ke laut. Dan pada akhirnya permukaan air laut itu akan semakin tinggi secara perlahan-lahan anak-anak. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm. Dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat daerah daratan di permukaan bumi akan semakin berkurang anak-anak karena naiknya permukaan air laut tadi. Dampak berikutnya adalah terganggunya ekologis. Global warming berdampak besar bagi semua makhluk hidup anak-anak termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan global warming akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat yang lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang anak-anak atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Menipisnya lapisan ozon. Anak-anak sudah tahu ya bahwa lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Nah, karena global warming ini, maka lapisan ozon ini akan semakin menipis, bahkan rusak anak-anak, akan terjadi lubang pada lapisan ozon ini. Dampak kerusakan pada lapisan ozon ini anak-anak, sinar matahari akan langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan adanya penyakit kulit, yaitu kanker kulit. Bahaya ya anak-anak ya, jika lapisan ozon menipis. Sekarang apa upaya pencegahan dari global warming? Yang pertama, melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik, secara tidak langsung kita telah mengurangi kadar CO2 pada lapisan atmosfer. Karena sebagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil anak-anak. Jadi, hemat listrik ya. Yang kedua, penanaman pohon kembali atau reboisasi. Hal ini dapat digunakan untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer. Karena pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara anak-anak. Nah, hal ini akan membuat udara pada lapisan ozon, lapisan atmosfer akan lebih sejuk. Dan pemanasan global tersebut sedikit teratasi. Kita tidak boleh menebang pohon di hutan secara sembarangan anak-anak. Karena pohon merupakan tumbuhan yang dapat menyerap gas CO2. Dengan mengurangi dampak penebangan hutan secara liar,
kita turut membantu cara menjaga kelestarian hutan yang saat ini banyak mengalami dampak akibat kerusakan hutan tersebut. Yang berikutnya adalah caranya dengan menggunakan energi alternatif. Fungsinya, kita dapat meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan penyebab pemanasan global. Misalnya, dapat mengganti pemakaian pembangkit listrik yang berbahan fosil dengan energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari, panas bumi, angin, atau air. Tidak menggunakan alat-alat yang menghasilkan gas CFC anak-anak. Biasanya dihasilkan oleh peralatan pendingin ruangan anak-anak seperti AC, kulkas. Dan perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% anak-anak proses terjadinya efek rumah kaca tersebut. Maka penggunaan CFC ini harus dihentikan anak-anak atau dikurangi untuk menghapus penggunaan CFC secara menyeluruh. Nah, ada lagi caranya, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil seperti mobil, motor. Itu akan menyumbang CO2 yang terbesar di perkotaan. Apalagi jika menggunakan kendaraan pribadi. Dengan banyaknya pemakaian kendaraan pribadi, maka akan menyebabkan borosnya penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Tetapi jika kita mengurangi penggunaan kendaraan, misalnya kita dengan menggunakan transportasi umum atau menggunakan sepeda atau bisa jalan kaki, maka sedikitnya kita dapat mengurangi emisi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut anak-anak. Oke, ada cara yang lain, yaitu dengan melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama adalah reuse. Reuse merupakan cara memanfaatkan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai atau penggunaan barang-barang yang tidak sekali pakai. Jadi barang tersebut masih dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pemakaian kedua dan seterusnya. Misalnya seperti menggunakan kertas bekas untuk kertas coret-coret atau catatan keperluan sehari-hari, atau menggunakan sapu tangan yang bisa digunakan kembali daripada menggunakan kertas tisu. Misalnya ada sampah plastik anak-anak dari botol, kita juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan, misalnya tempat pensil, untuk membuat perhiasan vas bunga, gitu ya anak-anak. Itu adalah reuse. Kemudian yang kedua adalah reduce. Reduce yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Misalnya hemat dalam menggunakan kertas dan tisu. Karena kertas dan tisu ini terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan. Atau bisa juga membeli produk yang berlabel ramah lingkungan dan mengurangi pemakaian produk yang dikemas plastik atau styrofoam. Dan berhenti menggunakan semprotan aerosol untuk mengurangi CFC yang akan mengganggu lapisan ozon di bumi. Reduce ini juga bisa kita berikan contoh anak-anak. Misalnya kalau kita sedang berbelanja, baiknya kita membawa tas sendiri dari rumah sehingga dapat mengurangi pemakaian dari plastik yang diberikan oleh penjual. Itu ya anak-anak. Kemudian recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang memberikan manfaat. Misalnya dengan cara memisahkan barang-barang yang berbahan organik dan bukan organik terlebih dahulu. Lalu yang berbahan organik yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, dan yang bukan organik seperti botol plastik bisa dikreasikan. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Jika sudah jelas, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.